Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Masuk lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, damai sejahtera. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku. My best friend, Holy Spirit.
berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
Kini saatnya Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap hati kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau selalu memimpin hidup kami ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kiranya firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh membuka mata rohani kami, dan kami mengerti bahwa kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah online. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara meskipun ada jarak yang memisahkan kita, tetapi roh kita boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Dan saya senantiasa mendoakan buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, di mana saja saudara tinggal, saudara berada, kiranya damai dan sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu boleh mengawali hati dan pikiran saudara-saudara. Bahkan saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, ya. Dan mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul 1 tadi. Dan pada waktu Yesus terangkat ke sorga, itu memang disaksikan oleh para murid-muridnya. Ada sekitar 500 orang yang ikut menyaksikan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga. Dan pada hari ini kita khusus akan melihat di dalam ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara-saudara, Yesus waktu terangkat ke sorga, dia di sorga menyediakan tempat buat kita. Dia menyiapkan tempat buat saya, dia menyiapkan tempat buat saudara-saudara sekalian. Satu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukan seorang ahli bangunan yang mengerjakannya, tukang, insinyur, ataupun arsitek, tetapi Tuhan yang menyiapkannya buat kita semua. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat kediaman buat kita dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, tempat itu disediakan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Yesus naik ke sorga, dan dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga ini, aku pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu. Wow, luar biasa. Tempat tinggal, tempat kediaman Tuhan sediakan buat saya dan buat semua orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu di dalam kerajaan sorga yang mulia. Disediakan tempat tinggal, tempat kediaman. Saudara-saudara, Thomas waktu itu bingung. Dia bertanya, jalan ke situ bagaimana? Lewat mana? Ke tempat itu? Kami tidak tahu. Kalau di dalam ayat yang kelima Injil Yohanes 14, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nggak tahu jalan ke situ. Ke sorga, nggak tahu jalannya. Bukankah ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang? Ke sorga, gimana jalannya ke situ? Ke sorga, bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan bukan hanya pertanyaan Thomas, tetapi ini menjadi pertanyaan banyak orang. Dan mungkin itu pertanyaan dari keluarga kita, mungkin itu pertanyaan dari sahabat kita, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman kita, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Ke sorga, gimana caranya ke situ? Bagaimana jalannya ke situ? Tapi luar biasa dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Ini satu kabar baik buat kita. Mau ke sorga, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang bisa bawa saya? Siapa yang bisa bawa saudara ke sorga? Gak ada orang lain. Gak ada jalan lain. Ada banyak jalan ke Roma, tapi satu jalan ke sorga, yaitu lewat Yesus. Karena yang bisa bawa saya ke sorga, yang bisa bawa saudara ke sorga adalah yang dari sorga. Apabila yang dari sorga, dia datang ke dalam dunia dan dia adalah jalan ke sorga. Oleh sebab itu, perkenankanlah saya mengatakan ini kepada saudara-saudara. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, tetaplah setia mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sebab jalan ke sorga itu adalah Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia duduk di kanan Allah dan menjadi pembela saya, menjadi pembela saudara-saudara. Luar biasa. Dia menjadi pembela kita. Mari kita melihat dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, dia menjadi pembela kita. Yesus duduk di kanan Allah Bapanya, jadi pembela saya, jadi pembela saudara.
Tadi poin pertama, dia sediakan tempat kediaman buat kita. Luar biasa ya. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat apakah umatnya dibiarkan sendiri dalam dunia ini. Apakah kita ditinggalkan sendirian? Enggak. Yesus tidak tinggalkan kita sendiri. Ini luar biasa. Saudara-saudara, orang lain boleh meninggalkan kita. Bahkan ibu yang menyusu bisa meninggalkan anak-anaknya. Karena segala macam hal, karena segala macam dosa bisa meninggalkan anak-anaknya. Bisa meninggalkan anak-anak yang dilahirkannya. Tetapi Dia, Tuhan, tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya yatim piatu. Mari kita membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau ada di antara saudara-saudara yang hari-hari ini merasa sendirian, saudara-saudara merasa ditinggalkan oleh banyak orang, bahkan keluarga meninggalkan saudara, orang tua bahkan meninggalkan saudara. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak akan meninggalkan saudara sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Oleh sebab itu, bersyukur saya punya Tuhan. Bersyukur Anda punya Tuhan. Sekalipun Anda tidak punya orang tua, tapi Dia tidak tinggalkan saudara sendirian. Mungkin saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang berada di dalam kamar dan merasa sendiri. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Dan Dia katakan firman-Nya ya dan amin. Saudara enggak sendirian. Dia tidak pernah tinggalkan saudara yatim piatu. Dia mengasihi saudara-saudara. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan. Dia naik ke sorga, kita tidak dibiarkan yatim piatu. Roh Kudus dicurahkan, diberikan. Dia, Roh Kudus adalah Roh penolong. Mari kita mempelajari dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, jelas. Kalau ada satu pertanyaan diucapkan kepada kita, apakah saudara mengasihi Tuhan? Oh ya, saya mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 ini, kamu kalau mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan, mentaati segala yang Tuhan mau. Apakah ada di antara saudara-saudara yang hanya mentaati sebagian saja, atau sebagian kecil kita mentaatinya? Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, kita mentaati segala perintah Tuhan. Sendiri gak mampu, butuh penolong. Oleh sebab itu dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, kita gak mampu, kita gak kuat saudara-saudara dalam kehidupan menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali tantangan, beban yang berat, banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan,
untuk kita berdosa. Banyak sekali tarikan-tarikan hawa nafsu. Banyak sekali godaan dan godaan yang datang silih berganti. Kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Beban itu berat. Tetapi dia janji nggak yatim piatu kita. Dia berikan seorang penolong. Dia memampukan kita. Dia menolong kita. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah Roh penolong. Saudara-saudara, di antara kita tidak pernah ada seorang pun yang tidak butuh penolong. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh penolong. Saya sangat perlu penolong. Dan Roh Kudus diberikan, dicurahkan. Dia adalah Roh penolong. Wow, luar biasa, luar biasa. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Apakah Anda sekarang sedang dalam keadaan sedih? Apakah sedang dalam keadaan susah dan Anda mencucurkan air mata? Ketika saudara-saudara sedang mengikuti ibadah ini, ternyata saudara dalam keadaan pergumulan yang berat. Saudara butuh penghibur. Kalau mau cari hiburan dalam dunia, bayar saudara-saudara. Cari hiburan dalam dunia, campuran bukan murni. Campuran apa? Campuran dosa. Campuran apa? Campuran hawa nafsu. Itu hiburan dalam dunia. Tapi Roh penghibur yang dicurahkan oleh Tuhan menghiburkan saya dan saudara-saudara. Mungkin suami tidak bisa menghiburkan saudara. Mungkin istri gak bisa menghiburkan saudara-saudara. Karena suami atau istri juga punya pergumulan sendiri. Mungkin Anda sebagai anak, orang tua gak bisa hiburkan saudara. Karena orang tua juga mengalami tekanan yang berat. Karena orang tua ada banyak keterbatasan. Tapi Roh Kudus itu mampu menghiburkan saudara-saudara. Dia hiburkan saya. Dia hiburkan Anda semua. Bukannya kita tidak pernah sedih. Bukannya kita tidak pernah menangis. Dia menghiburkan kita. Saudara percaya, rasakan sekarang kehadirannya. Dia mau menghiburkan Anda di tengah-tengah air mata saudara, di tengah-tengah kesedihan saudara. Roh penghibur, haleluya. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, dia akan membawa kita, menuntun kita kepada kebenaran. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran. Mau hidup benar, mau hidup kudus, tanpa Roh Kudus sulit saudara-saudara. Roh Kudus ini Roh kebenaran. Dunia gak kenal dia. Oleh sebab itu dunia bercampur dengan macam-macam dosa, kejahatan, hawa nafsu, kedagingan, dan hal-hal yang lain. Dunia gak mengenal dia. Tapi kita mengenal dia. Roh kebenaran.
yang terus membawa saya dan saudara-saudara kepada kebenaran, yang terus-menerus menguduskan kita, yang terus-menerus membawa kita kepada hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Roh kebenaran. Dunia tidak kenal. Tapi roh kebenaran ini, yaitu Roh Kudus, akan menyertai saudara, menyertai saya. Dan dia diam, tinggal di dalam kita umatnya. Tubuhmu bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya. Tubuhmu bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus yang akan menghiburkan saudara-saudara semua. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Oleh sebab itu, biar kita merindukan Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem untuk pertama kalinya. Dan Roh Kudus yang terus bekerja. Dia memakai hamba-hambanya dan dia memakai orang-orang yang percaya. Dia terus bekerja. Dia memenuhi kita. Dia tinggal dalam hati kita. Rindukan itu. Rindukan itu. Kehausan yang dalam. Satu kebutuhan, satu kerinduan yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Rindu yang bagaimana, Pak? Rindu Roh Kudus memenuhi kita, terus menerus tinggal di dalam bait Allah, yaitu tubuh kita. Saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus. Kita ini hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu siap menerkam. Serigala itu siap memangsa. Serigala itu siap membinasakan. Kita hidup di tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Perlu Roh Kudus. Sangat penting Roh Kudus. Perlu kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Supaya kita bisa menang. Menang terhadap apa? Tipu daya dosa. Menang terhadap apa? Iblis. Mari kita membaca kitab Injil Lukas. Pasal yang ke-17 sampai Lukas 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jangan khawatir. Musuh begitu banyak. Serigala siap menerkam. Dalam 1 Petrus, singa siap menerkam. Bahkan iblis yang dilambangkan dengan seperti ular itu, dia menipu dengan macam-macam tipu dayanya. Tapi Roh Kudus memampukan kita, menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu, saya tidak mengerti sampai di mana kerinduan saudara akan Roh Kudus. Tapi biarlah begini saudara-saudara, saudara begitu ingin
supaya Roh Kudus terus-menerus tinggal dalam hati kita. Supaya Roh Kudus terus-menerus tinggal dalam hidup kita. Jangan Roh Kudus tinggal terus pergi lagi. Jangan kita menduka citakan Roh Kudus. Tubuh saudara bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh ini bukan untuk hawa nafsu. Tubuh ini bukan untuk melakukan yang jahat. Tubuh ini bukan untuk perzinahan dan percabulan. Tubuh ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bait Roh Kudus. Jangan kotori tubuh ini. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sebagai bait Allah. Lewat kesempatan ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, rindulah. Sendirian pun di kamar, rindulah. Saudara rindu minta Roh Kudus turun, dia turun. Dia akan bekerja, dia hadir. Bukan hanya hadir di tempat ini, tapi dia hadir di kamar saudara, di ruangan saudara, di mobil ketika saudara saat ini sedang mendengar, ataupun di mana saja dia maha hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rindukan supaya kehadiran Roh Kudus betul-betul mau tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam tubuh ini. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau mengasihiku. Haleluya. Makasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Rindukan itu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tadi pujian ini bilang begini, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Saya rindu kita memberi waktu, saudara-saudara fokus saja. Lebih baik saudara pejamkan mata, fokus, 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 konsentrasi, menyembah Yesus. Buka hati, Roh Kudus turun, Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Buka hati, fokus, menyembah Yesus. Dan di kamar saudara dimanapun, di ruangan tamu,
mulai buka hati menyembah Yesus. Menyembah Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ayo nyanyi pujian ini. Ku buka hati menyembah-Mu. Menyembah, menyembah, menyembah Yesus. Jamahlah kami, Dia menjamah kita. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi persiapkan buka hati saudara-saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah.
Allah Roh Kudus penuhi kami semua. Haleluya. Yesus. Allah Roh Kudus. Amin, amin, amin. Penuhi kami. Rindukan, rindukan, rindukan itu. Rindu kau selalu dalam hidupku. Rindukan itu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku. Amin. Jadikanku samalah ku rindu hadiratmu. Sembah kudus, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia bagimu Tuhan. Rindukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Amin Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih, terima kasih. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Ubah hatiku. Selingkan kami Tuhan. Amin. Selingkanku. Ya. Samalah ku rindu hadir. Rindukan kehadiran Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah. Terima kasih. Dimanapun kami berada, kami menyembah Engkau. Amin. 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 Nikmati kehadiran Roh Kudus. Mari katakan lagi. Ku sembah kudus. Di sini saya merasakan kehadirannya, dan saya tahu dimanapun saudara juga merasakan kehadirannya. Mulia, amin. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan
sembah kudus. Amin. Haleluya. Sembah kudus. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan yang ku sanjungkan mulia. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Terima kasih. Hambamu percaya umat Tuhan dimanapun berada, yang haus, yang rindu akan hadirat Tuhan, Engkau memuaskan pada saat ini. Roh Kudus yang terus bekerja seperti aliran-aliran air hidup itu mulai memancar keluar dan terus menenggelamkan kami di dalam hadirat Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin saat ini sedang ada di rumah sakit ataupun sedang ada kelemahan dalam tubuh. Mungkin ada beberapa saudara kami yang kena COVID-19. Saat ini dimanapun kami berada, apapun keadaan tubuh kami percaya Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Roh Kudus tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa sesuai dengan firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Di dalam nama Yesus, penyakit saudara disembuhkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilur-pilur Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara semua. Alami itu dan Roh Kudus terus bekerja memulihkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat pemulihan ekonomi. Kami berdoa buat pemulihan keadaan dalam bangsa kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Ada stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan di seluruh pelosok tanah air. Berkati para pemimpin, berkati Pak Presiden, wakil dan para menteri, TNI, Polri, juga para perawat, para dokter yang sedang menjalankan tugasnya dalam mengatasi COVID-19 ini. Engkau akan menolong, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan Engkau akan memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini, kami siap menerima berkat-Mu. Kami siap menerima berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Akhirnya akan ku menyertai
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya setiap saudara-saudara betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sembah Yesus terus-menerus, muliakan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan, dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan saudara-saudara untuk pelayanan di Batam, baik lewat doa ataupun persembahan yang saudara berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati kembali dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.